Terima kasih Tuhan. Kebaikan-Mu hari demi hari boleh kami nikmati. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh amat baik bagi kami Tuhan. Bapa, terima kasih kami punya Allah yang baik seperti Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami mau Tuhan menjamah setiap hati kami. Sehingga kami boleh mengerti firman Tuhan dan kami melakukannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Silakan duduk saudaraku, shalom. Luar biasa pujian kita kepada Tuhan pada pagi ini. Kadangkala kita tidak menyadari apa yang sedang Tuhan berlakukan dalam hidup kita. Kita pikir seperti biasa saja. Tapi sebenarnya kalau kita tahu apa yang terjadi di depan kita, mungkin kita bisa mengucapkan syukur dengan mengeluarkan air mata. Oleh karena itu, ketika kita menaikkan kebesaran Tuhan, waktu kita renungkan apa yang terjadi atas hidup kita, mungkin kita bisa melihat, sungguh Engkau baik. Tapi ketika kita tidak punya pengalaman itu dengan Tuhan, kita kira ini hanya sebagai suatu pujian yang liriknya sangat bagus. Wah, enak musiknya, luar biasa. Tapi tidak menyentuh hati kita. Tapi yang Tuhan inginkan adalah ketika kata-kata dalam pujian itu sungguh merangsang kita, menggugah kita untuk bisa melihat kebaikan Tuhan, maka kita bisa melihat Kau sungguh sangat baik. Amin. Saya dikabari oleh Pak Enikson kemarin ada lagu pujian, pujian ini akan dinaikkan. Waduh, saya sungguh agak sedikit bergetar karena apa? Memang ini yang saya rasakan. Ya, bagaimana saya dulu waktu SMA masih kecil, kurus, ya, bukan berarti gemuk ini bagus ya. Ini harus diturunkan juga gemuknya. Kurus, hitam, ya. Kata orang Batak birong katanya ya. Nah, lalu saya lihat perkembangan fisik saya. Waktu saya masih SMA, lalu saya kuliah, lalu saya bekerja sampai hari ini. Saya lihat, waduh, sungguh Tuhan sangat baik. Saya bisa merasakan itu kenapa? Karena saya mengalaminya. Bagaimana kami dulu tinggal di sebuah rumah kos, ya. Lalu saya bandingkan anak saya sekarang bukan di rumah kos. Aduh, sungguh baik Tuhan. Itu semua perbuatan-perbuatan tangan Tuhan. Dan saya lihat pun hari ini saya masih diizinkan Tuhan untuk bawa firman. Siapa saya? Apa hebatnya saya? Ya. Lalu saya tidak melihat itu sebagai suatu kehebatan. Tapi ini satu kesempatan yang Tuhan beri. Aku mau mengubah kau Peter dengan apa yang mau kau ajarkan. Nah itu membuat saya menjadi tambah bersuka cita lagi. Saya sudah berapa bulan tidak bawa firman karena jadwalnya tidak ada. Lalu ketika jadwal saya di Maret, saya coba bilang apa yang mau saya bagikan. Karena kami para pemimpin tidak ditentukan oleh pastor judul-judulnya. Makanya buat sendiri judulnya. Ya. Nah saya mencoba membuat judul apa yang perlu dikoreksi dari saya. Saya akan mencoba melihat di mana kelemahan saya. Saya renung-renungkan saya lemah dalam ketekunan. Ya, tapi itu pun belum mau dibawakan hari ini. Lalu Daud WA ke saya, Pak temanya apa? Mungkin mau dia buat flyernya di WA. Saya belum jawab, karena belum tentu itu yang mau dibagikan. Tapi saya semakin yakin saya harus bagikan apa yang mau dirubah dari saya. Masalah ketekunan ini adalah masalah yang krusial. Masalah yang penting dalam kehidupan saya. Ya. Demikian juga dalam kehidupan jemaat Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan menginginkan sesuatu yang besar mau terjadi melalui kita dalam zaman kita, dalam waktu kita hari ini. Ini satu kenyataan bahwa Tuhan berkepentingan, bukan kita saja berkepentingan. Tapi Tuhan berkepentingan untuk bisa membawa kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar, yang meninggikan nama Tuhan. Nah ini keinginan hati Tuhan. Nah bisa nggak kita menangkap ini? Demikian juga Tuhan ini ingin memberikan satu tanggung jawab bagi kita supaya kita bisa meninggalkan satu warisan kita, warisan rohani kita
kepada anak-anak kita, kepada generasi-generasi selanjutnya. Ada beberapa hal yang hilang dari generasi kita hari ini. Yang tanpa kita sadari bahwa itu sebenarnya menghambat pekerjaan Tuhan di masa yang akan datang. Saya cukup agak tergugah ketika saya lihat semangat anak-anak saya melayani di bawah rata-rata waktu saya dulu, di zaman saya. Kami dulu waktu SMA, setiap hari Minggu jam 1 itu sudah pergi persekutuan. Enggak disuruh, mama kami jauh, enggak ada pernah disuruh. Kami pergi, kami PA setiap minggu. Lalu kami pergi berkelompok-kelompok menginjili. Kalau itu saya renung-renungkan, semangat saya waktu itu mengikut Tuhan cukup tinggi. Saya bandingkan dengan anak saya yang cukup fasilitas hari ini, enggak melakukan itu. Waduh, apa yang salah ini? Saya sayang sama anak-anak saya. Tapi ketika saya lihat bagaimana harta kewarisan Tuhan ini bisa diestafetkan kepada anak kita, keinginan kita bahwa dia mengalami lagi kuasa-kuasa kebesaran Tuhan lebih daripada yang saya rasakan. Itu keinginan hati saya sebagai orang tua. Tapi nyatanya hal itu tidak saya dapatkan di bawah rata-rata saya. Baik semangatnya. Itu yang saya lihat hari-hari ini juga, bahwa keinginan, kerinduan mencari Tuhan pada anak SMA sekarang itu sedikit sekali. Kami bandingkan dulu di kota kami dulu, waktu kami sekolah di Bandung. Bagaimana mahasiswa dulu begitu antusiasnya untuk mengikut Tuhan. Mengeluarkan uang sendiri, uang wesel untuk pergi kemana-mana untuk melayani Tuhan. Bagaimana hari ini? Hari ini kita lihat bapak-bapak pun tidak selera untuk mengikut Tuhan dengan serius. Kenapa? Ada banyak beban-beban dunia, ada banyak beban-beban tanggung jawab keluarga yang diletakkan di kepalanya, di bahunya. Dia tulang punggung ekonomi. Maka dia memikirkan, aku sayang sama anak-anakku dan keluargaku, maka aku harus bekerja sangat keras. Bekerja sangat keras, habiskan waktu untuk semuanya itu. Lalu di mana waktu untuk Tuhan? Itu sebabnya hari-hari ini kita lihat tidak terlalu populer kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada hal yang rohani. Orang lebih suka seminar bagaimana meningkatkan income dalam setiap bulan. Bagaimana mendapatkan suatu penghasilan lebih. Bagaimana bisa membuat kecantikan itu menjadi milik saya. Bagaimana membuat kita terampil berbicara di depan publik. Itu menjadi laris. Tapi keinginan-keinginan untuk membesarkan kerajaan Tuhan, investasi orang untuk ke situ tidak terlalu mau. Mahal, katanya mahal. Ya? Dan enggak enak, enggak menarik gitu loh. Padahal Tuhan sudah punya keinginan supaya hari demi hari, generasi demi generasi, Tuhan mau siapkan kita. Tuhan mau siapkan anak kita. Tuhan mau siapkan cucu kita. Tuhan mau siapkan generasi berikutnya. Dia bisa menceritakan kebesaran dan kehebatan Tuhan. Mari kita buka di dalam Yesaya 9 ayat 7. Yesaya 9 ayat 7. Mari slide. Dulu slide di sini, sekarang udah pindah di sana. Baik. Yesaya 9 ayat 7. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kita ulangi. Yesaya 9 ayat 7. 1, 2, 3. Besar kekuasaannya. Ya, dikatakan di sini, besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Dikatakan kekuasaannya dan kesejahteraannya tidak akan berkesudahan. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kuasa Tuhan, kebesaran Tuhan, kehebatan Tuhan,
itu akan dinyatakan terus selama-lamanya. Sementara nyatanya hidup kita tidak selama-lamanya. Hidup kita terbatas. Ada yang 60 tahun, ada 70, ada 90 dan sebagainya. Ini dibilang selama-lamanya, enggak terbatas. Ratusan tahun. Lalu apa yang terjadi? Sebenarnya adalah kebesaran ini, kebesaran Tuhan itu tetap sampai selama-lamanya. Tapi dalam zaman kita terbatas. Oleh karena itu, Tuhan beri tanggung jawab sama kita. Tunjukkan kebesaranku kepada anak-anakmu dan cucu-cucumu supaya dia bisa menggenerasikan, diberikan, diestafetkan kepada generasi berikutnya. Sehingga seterusnya kebesaran Allah bisa dinyatakan melalui keturunan kita. Amin. Jadi kalau kita hari ini peduli untuk anak-anak sekolah minggu kita di sana dan anak-anak youth kita latih di sana. Itu sebenarnya kita sedang merespon keinginan Tuhan. Supaya apa? Pada generasi setelah kami, nama Tuhan tetap dikumandangkan. Nama Tuhan tetap dibesarkan. Nama Tuhan tetap ditinggikan, disanjung. Karena begitu banyak godaan. Karena begitu banyak tantangan. Saya pikir mungkin waktu saya SMA dulu tidak terlalu banyak godaan. Dulu tidak terlalu banyak gadget. Ya, mungkin karena tidak ada kerjaan lagi ya sudahlah persekutuan lah siang-siang kan kira-kira gitu ya. Tapi tidak, ya Tuhan bilang dia tidak terpengaruh oleh semua itu. Malah Tuhan izinkan teknologi kita nikmati, malah Tuhan izinkan ilmu pengetahuan kita dapatkan. Tapi bukan berarti membuat itu kita menjadi terbatas dalam mengakui kebesaran Tuhan. Menunjukkan kebesaran Tuhan. Semua itu teknologi, ilmu pengetahuan dan segala macam yang Tuhan berikan. Itu diberikan Tuhan untuk menambah kesejahteraan kita. Tapi nyatanya adalah dengan kehadiran semuanya itu menghambat generasi kita berikutnya. Untuk bisa melihat kebesaran Tuhan. Waktunya sudah dihabiskan semuanya dengan kecanggihan teknologi tadi. Mari kita lihat dari Yohanes 14 ayat 12. Ada janji Tuhan. Yang kalau kita tidak teliti, kita kira ini sebenarnya janji saja. Yohanes 14 ayat 12. Baik, mari sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, seharusnya firman ini menguatkan kita. Tapi ini membuat kita frustasi. Pekerjaan besar apa yang bisa aku kerjakan dengan kondisi aku seperti ini? Aku masih miskin Tuhan. Aku masih lemah. Aku sakit-sakitan. Ketika firman ini dinyatakan, kita bilang, oh ini bukan untuk aku. Ini untuk pendeta muda yang sudah percayanya kuat, kita bilang. Bukan. Ya. Tuhan berikan firman, kebenaran, ini untuk orang-orang yang sudah percaya. Tidak lihat sudah berapa lama percaya, apa yang sudah kau kerjakan dalam pelayananmu, bagaimana kesungguhanmu, Tuhan tidak lihat itu. Firman ini buat orang, setiap orang yang percaya. Kalau kau tidak percaya, ini firman bukan untuk kamu. Ini bagi orang-orang percaya. Kita lihat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku. Yesus sendiri mengatakan ini berarti dia berjanji. Dia yang janji, Allah yang maha kuasa tadi, yang kita bilang dia besar tadi, dia berjanji kepada kita, apa janjinya? Dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Artinya apa? Dulu Tuhan Yesus pernah melakukan mukjizat, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, menghidupkan orang, membangkitkan orang mati, dan lain sebagainya. Apa yang lebih besar daripada itu? Enggak ngerti saya. Tapi Tuhan Yesus sendiri yang katakan bahwa dia akan, orang yang percaya tadi, akan bisa melakukan lebih besar dari apa yang pernah Yesus pernah kerjakan. Wah, ini luar biasa. Banyak orang ingin memiliki seperti ini.
tapi tidak mau melakukan proses dan syaratnya. Banyak kita ingin hasilnya besar, tapi proses menuju itu kita abai. Padahal janji ini dikatakan buat kita. Syaratnya apa? Di dalam ayat yang A-nya tadi dikatakan, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku. Wow, kita ini gampang bilang, aku percaya Tuhan. Nah, itu percaya. Apa percaya yang seperti itu yang Tuhan inginkan? Tapi katanya di sini, barang siapa percaya kepadaku. Memang benar. Mulut kita bilang percaya, hati kita agak ragu-ragu. Kita tengok nanti. Betul enggak? Betul enggak? Itu bukan percaya yang Tuhan mau. Karena syaratnya dikatakan, siapa yang percaya kepadaku. Bukan percaya kepada keadaan kita. Kenapa ini sulit dilakukan, percaya ini? Karena sistem percaya kita ini musiman. Musim. Kalau yang mendaftar ujian 70 orang, diterima 60 orang, mungkin kita agak percaya kita masuk. Diterima 70, mendaftar 60. Mantap. Percayanya kuat. Tapi kalau yang diterima 70, yang mendaftar 7.000, tunggu dulu katanya. Berarti situasional. Berarti menurut situasinya, tergantung suasana, tergantung zaman. Realistis dong, boy. Hey boy, realistis kau hidup. Nah, kan gitu. Gaji cuma 3.750.000. Bilang mau mengkredit rumah. Dari mana itu? Realistis lah kita, Pak, katanya. Agak mesra sedikit, sayang, realistis lah katanya gitu kan. Kan ada yang manggil hidup kan, oi. Nah, kan tergantung kemesraan kita aja di rumah. Tapi kalau masih ada orang manggil istrinya, oi, hati-hati salah panggil nanti. Terpanggil orang lain. Ya. Percaya kita masih situasional, tergantung keadaan. Kalau hari itu banyak media kita lihat, bahwa lowongan kerja sangat tipis. Perusahaan-perusahaan banyak mem-PHK orang. Maka matilah aku, menganggurlah aku 1 tahun ini, kita bilang. Ketika statistik mengumumkan jumlah perempuan di dunia lebih banyak daripada jumlah laki-laki, matilah aku, tidak dapat jodoh aku lagi, katanya. Tergantung informasi yang dia terima. Pemikiran kita mengatakan Tuhan itu baik, Tuhan itu besar, membuat kita ciut. Kenapa? Karena percaya kita bukan kepadaku, kata Tuhan, tapi kepada situasi keadaan di sekeliling kita. Kita menempatkan pengetahuan kita kepada apa yang terjadi di lingkungan kita. Kita menjadi sulit untuk percaya. Karena apa? Karena kita mendasarkan percaya kita beralih kepada kemampuan kita. Beralih kepada teknologi yang ada. Sulit punya anak. Ya. Sekarang katanya teknologi ada. Ada di Malaysia, ada di Cina, ada di mana. Semua kota itu sudah dia kunjungi. Ya. Percayanya menjadi kurang. Karena dia hanya percaya pada teknologi tadi. Dia percaya pada ilmu pengetahuan. Dia hanya percaya pada pengalaman, jaringan. Orang-orang yang bisa dapat kerja, yang banyak koneksi. Aku bisa hidup sejahtera sampai nanti aku tua, itu tergantung tabunganku. Itu percayanya menjadi kurang ketika dia menggantungkan percayanya ditukar yang dari Tuhan kepada tabungan, kepada investasinya, kepada janji-janji orang. Kalau kau nanti sudah pensiun, kau masuk di perusahaanku saja ya.
Dia memandang bahwa kehidupan masa depan dia hanya kepada orang tadi. Percayanya kepada Tuhan tersingkirkan. Kata Tuhan, perbuatan besar yang bahkan lebih besar dari yang pernah aku kerjakan akan kamu kerjakan, hai jemaat GKKD. Itu janji Tuhan, secara hukum kita terima. Tapi secara kenyataan ada ya kita yang tidak bisa masuk ke dalamnya. Karena apa? Karena tidak ada ketekunan di antara kita, di dalam kita menjalani kehidupan rohani kita. Kenapa? Karena situasi kita hari ini tergantung pada suasana bagaimana besok. Ya, ini contohnya yang lalu. Kita pandemi kemarin, maka merubah semua situasi, kebiasaan kita, kelakuan kita, perbuatan kita berubah semuanya. Enggak bisa kita prediksi. Ya, dulu 2 tahun lalu sudah banyak program-program yang mau kita kerjakan. Tapi pada kenyataannya semua itu hilang. Kenapa? Ada situasi yang berbeda dengan itu. Tuhan mau bilang kepada kita, kalau kau mau mendapatkan sesuatu yang besar, yang lebih daripada yang pernah aku kerjakan, aku mau kau percaya kepadaku. Bukan berarti juga kita tidak perlu tambah ilmu pengetahuan. Kita bukan juga tidak mau belajar, tidak mau juga dengar televisi, tidak mau juga baca koran, tidak mau juga dapat informasi dari yang lain-lain. Itu perlu. Ya jangan nanti salah terjemah, berarti kita tidak usah dengar, baca Alkitabnya terus. TV jual, jangan. Handphone jual, jangan. Macam mana ngubungi kalian nanti? Ya, artinya bukan begitu. Tuhan mau semua itu tetap kita nikmati, meningkatkan kesejahteraan kita. Tapi kata Tuhan, percayamu tetap sama aku. Walaupun tabunganmu ada, percayamu tetap sama aku. Walaupun ladangmu ada, percayamu tetap sama aku. Walaupun kau tidak punya apa-apa, percayamu tetap sama aku. Itu sedang Tuhan mau katakan. Amin. Jangan terkecoh. Itu maksud Tuhan. Nah ini yang perlu untuk kita sampaikan ke generasi kita. Seperti kegalauan saya tadi, waktu saya melihat anak saya kurang terlalu bersemangat dalam melayani Tuhan, bagaimana bisa dia supaya terus nanti sama anaknya bisa menularkan, bisa mentransferkan segala yang baik yang pernah Tuhan tunjukkan sama dia. Itu yang banyak hilang. Dalam suatu kebiasaan, ada hamba Tuhan bercerita, dia sangat diberkati dengan kehidupan ekonominya. Padahal kehidupannya dari berkhotbah, ngajarin orang, sama ya, jual buku-buku dari pengajaran dia. Dia punya banyak duit dia dapat. Dia punya kebiasaan dalam keluarga besarnya, setiap Natal, itu memberikan hadiah sama cucu-cucunya. Di satu tahun, dia suruh anak cucunya ada 16. 16 ini suruh bikin daftarnya, apa yang kau mau dalam hadiah untuk opa kasih, kira-kira gitu. Opung kasih. Cucu-cucu itu bikin. Tapi dia sudah katakan, dari beberapa yang kalian sampaikan nanti hanya satu yang opung kasih. Ya, bertahun begitu berjalan seperti biasa. Sekali waktu ada tahun berikutnya, neneknya punya pendapatan lebih. Lalu dia bilang sama cucu-cucunya, untuk Natal kali ini istimewa cucu-cucuku. Bikin kalian daftar yang kalian mau. 3. Semuanya opung kasih. Wah, sibuk semua bikin 3. Ya, ada yang hanya berkutat pada permen lah dia dapat gitu loh. Ada yang berputar pada handphone lah dibikin. Kok handphone? Kau apa? Suka aku lah, kan 3 kata opung. Enggak ditentukan jumlahnya katanya gitu. Ada yang orientasinya hanya buku-buku, hanya permen lah dapat dia kan gitu kan. Lalu daftar dikumpul, dicari sama
si opung, si opa. Sekali waktu satu anak terlewatkan. Dari 3, 2 yang dikasih. Menerima itu, anaknya lihat, tapi opung janji 3. Ini aku bikin udah 3, kok 2 saja. Dia diam masuk ke kamar, banting pintu, pak, gitu. Nangisnya. Opungnya bingung, kenapa? Apa? Tengok dulu anakmu itu. Kan gitu kan. Tentu anaknya disuruhnya kan, bukan cucunya datang lihat, karena sudah suasana udah gawat. Sudah banting pintu, nangis. Opung pilih kasih, opung. Apa itu? Rupanya persoalannya adalah kurang satu. Begitulah anak-anak ketika ditanamkan dia hanya bersifat menerima. Ketika yang diterimanya tidak sesuai dengan keinginan dia kira ini tidak adil. Pelajaran ini, contoh ini mengajarkan kita. Anak-anak kita kadangkala sudah terpatri, aku kan anak bapak, anak mama, maka semua yang dia dapat dari orang tuanya, dia kira itu sesuatu yang lumrah. Ya. Lalu ketika tidak tercapai apa yang dia inginkan, yang dia sudah janjikan, maka dia mulai ngambek. Mungkin kita dengan Tuhan pun mungkin kadang-kala begitu. Kata Tuhan, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Ku minta kata Tuhan, ku minta. Tidak ada juganya. Cemana ya Tuhan itu. Takut membilang Tuhan itu pembohong. Tidak aku bilang Tuhan pembohong. Tapi dalam hati, sudahlah gini-gini aja lah hidup ini. Tidak usah lagi. Ya, sebenarnya itu protes untuk menunjukkan seperti itu. Hilang dari generasi anak-anak kita bahwa sikap untuk memberi, sikap untuk menerima itu lebih kuat. Saya ingat 2 kali Natal kita sudah mulai diajarkan dalam jemaat ini. Anak-anak disuruh bikin hadiah, kado sama orang lain. Karena sebelumnya anak-anak sekolah minggu kita pun mengalami seperti ini. Mulai marah ketika apa? Bingkisan tidak sampai sama dia. Kenapa dia dapat, aku tidak dapat? Oh karena bapak tidak pelayan di gereja ya? Oh karena kita miskin ya? Oh orang itu anak-anak yang diperhatikannya anak-anak orang kaya semua. Mulai otak anak-anak kita berpikir begitu buruknya. Tapi ketika 2 kali, saya ingat 2 tahun belakangan, kita suruh anak kita yang memberi. Tidak ada lagi pikiran sama anak-anak itu, aku mana. Dia mikirin apa yang mau ku kasih sama orang itu. Ini sebenarnya yang mau Tuhan inginkan kita turunkan pada generasi kita. Kita mau ajarkan sama anak-anak kita bahwa memperhatikan orang lain ini sebenarnya adalah bagian daripada membentuk wataknya dia. Saya jadi ingat waktu cerita kecil anak saya. Dulu kami kalau dibelikan permen sama bapak kami, paling-paling 1, 2, ya. Lalu waktu saya sudah punya anak dan ngerti, sudah mulai agak besar lah gitu ya, udah mulai SD. Kalau ke plaza, saya membelikan permen tidak 1, 2, 1 bungkus. Bukan? 1 bungkus, itu tidak pernah saya alami dulu. Kami tidak pernah berbungkus dulu belinya. 1, 2, ya itu biasa. Berbungkus, ya. Kan ada sekarang permen yang 1 bungkus kan. Nah, 1 bungkus. Apa akibatnya? Saya lihatlah. Saya pikir itu berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun saya kerjakan. Karena saya sayang. Ya supaya puaslah anakku ini gitu loh. Bermacam-macam permen kasih, berbungkus-bungkus. Sekali waktu kami kaget juga sama istri saya. Lihat. Di bawah tempat tidur banyak permen yang sudah berserak-serak. Tidak dihargai lagi. Waduh, kesini ya rupanya permen itu. Mulai besok tidak ada lagi itu. Tak usah lagi. Gitu kami bilang, tapi tidak kami kasih tahu. Ya, sumut banyak di bawah. Kenapa? Berlebih-lebihan. Akibatnya apa? Dia tidak bisa lagi menghargai itu. Beberapa minggu ada pernah cerita guru sekolah minggu. Pak, si Anu, kalau ada kami ada belajar firman di sekolah minggu dikasih hadiah, dia enggak selera. Apalah itu? Lebih hebat daripada itu permen aku katanya gitu. Mak, saya mendengarnya sedih. Enggak dihargai lagi
suatu apresiasi hadiah diberikan sekolah minggu, karena dia lihat permen yang disodorkan oleh guru sekolah minggunya itu lebih rendah daripada yang biasa dia buat. Tidak mendidik buat dia. Ini hilang dari generasi kita. Bagaimana rasa menghargai sesuatu itu hilang. Tidak kita sadari sebagai orang tua. Jangankan begitu, mungkin kita hidup masih dalam seperti itu. Tidak terlalu kita hargai apa yang sedang diberikan orang kepada kita. Tidak terlalu kita hargai apa yang sedang orang percayakan kepada kita. Kita tidak lagi bilang terima kasih. Kita pinjam motor orang, ya, kita pakai 4-5 jam, lalu karena kita lihat tadi bensinnya kurangnya sedikit, ya sudahlah itu, bensin aja kok kita bilang. Ya. Nah motormu ini, weh. Begitu pula lagi jawabannya. Ya. Sudah hilang rasa terima kasih. Kita kira berapa lah bensin? Padahal tadi dia ngisi penuh karena kurang lah 1/4. Itu pun tidak ikhlas dia untuk memenuhkan itu. Rasanya dia rugi kalau dia memenuhkan itu, mengembalikannya. Tadinya tidak sekotor, tidak sebersih ini kok dia, tidak terlalu kotor kok katanya. Tidak mau dia cuci. Padahal sudah dia pinjam. Bagaimana hal-hal sepele seperti itu, kita tidak lagi menghargai apa yang sedang orang-orang berikan kepada kita. Bagaimana mungkin kita bisa mengucapkan terima kasih kepada Tuhan kalau hal sepele seperti itu pun sudah tidak kita pedulikan. Kita bilang jemaat ini khusus di mata Tuhan. Iya betul. Tapi bukan berarti khusus segala sesuatunya jadi kita bikin serampangan. Jadi kita tidak lagi menghargai apa yang sedang Tuhan anugerahkan kepada kita. Tidak perlu kita tata lagi apa yang perlu ditata. Kita sedang mewariskan sesuatu yang baik kepada generasi kita. Tapi bagaimana mungkin itu bisa terjadi kalau kita sendiri tidak kita tata? Bagaimana ucapan terima kasih kepada Tuhan bisa meluap kalau kita melihat bahwa itu bukanlah sesuatu hal yang luar biasa? Atau karena kita sudah menganggap bahwa kita ini kan anak istimewanya Tuhan. Ya? Karena kita anak istimewanya Tuhan, maka semua akan datang. Tidak aku minta pun datang. Mungkin akan terjadi hal seperti itu. Padahal Tuhan sedang mengajarkan kita, dengan kita bersyukur, berarti kita sedang memproklamirkan bahwa Engkau besar Tuhan. Tidak banyak orang tahu berterima kasih. Tidak banyak orang tahu bilang terima kasih sama kawan-kawannya. Tidak banyak orang mau, bukan tidak mau sebenarnya, tidak terbiasa. Kenapa tidak terbiasa? Karena memang tidak dilatih. Karena ucapan-ucapan terima kasih sebenarnya sedang mengapresiasikan sesuatu yang besar dari dia. Kita proaktif. Tidak harus disuruh. Bilang terima kasih. Tapi mula-mulanya bagi anak-anak kita latih kan. Terima. Sekali. Kita bilang terima kasih sama tulang. Sama om. Sama abang. Sama apa. Sekali 2 kali dia mungkin lupa. Tapi ketika berulang-ulang kita latih, dia terbiasa. Tapi dia terbiasa hanya sebagai lip service saja. Mungkin hanya mengucapkan, ya memang jawabannya kalau kau sudah terima kasih. Bukan lagi proaktif dari hati dia. Tuhan inginkan kita mengucapkan terima kasih dari kesadaran tertinggi yang keluar dari batinia kita. Dari manusia rohani kita. Bagaimana orang bisa memperhatikan kita, memberikan mungkin. Hal itu tidak terlalu hebat. Pakaian bekasnya mungkin itu. Tapi dengan dia melihat bahwa ini satu perbuatan baik yang menyenangkan hati dia, dia bisa mengucapkannya terima kasih kawan. Mungkin kalau kita tidak pernah mendapatkan satu anugerah, kasih karunia yang tiba-tiba mungkin tidak bisa merasakannya. Ya, tapi karena saya pernah merasakan itu. Tidak saya duga, tidak saya sangka, ada sesuatu yang diberikan orang yang memang pas kebutuhannya. Aduh, ini seperti
air di padang gurun. Saya pikir begitu. Maka ucapan terima kasih pun sepertinya berulang-ulang. Terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih. Ini yang Tuhan inginkan. Walaupun kita dapat hak istimewa daripada Tuhan, tapi Tuhan sedang ajarkan sama kita, mari kita taat untuk bisa bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur bukan kadang-kala dengan apa yang sedang ada, tapi bersyukur dengan apa yang akan ada. Sulit, ini sulit sekali, sulit sekali. Mari kita lihat satu lagi. Ada sebenarnya efek-efek samping dari apa kita rasakan bahwa kita status kita katanya anak Allah yang diberkati oleh Tuhan. Kita umat yang khusus di mata Tuhan. Ya, kita memposisikan bahwa kita ini berhak atas sesuatu dari Tuhan. Sebenarnya Tuhan memberikan janji itu ingin kita sendiri bisa memperbaiki kondisi manusia batinia kita untuk bisa kita mendapatkannya. Jadi bukan karena status kita, kau punya hak istimewa, maka dia nunggu aja. Sama seperti anak pendeta tadi, ketika dia tahu ini keluarga besarku, ini opungku, maka opungku pasti kasih. Aku tidak bikin apa-apa pun opung kasih. Ya, karena itu sudah janji dia. Kan begitu. Nah, ketika itu tidak datang, tidak didapatnya dari opungnya itu, marah, protes. Terjadi masalah dalam dia. Suasana Natal waktu itu kacau jadinya. Rusak gara-gara tangis anak itu. Demikian juga mungkin hidup kita, hal yang seperti itu. Tuhan bilang, aku khusus memperhatikanmu anakku. Kau penting bagiku anakku, kata Tuhan. Lalu ada doa kita yang sudah bertahun-tahun kita jawab. Kita jangan sampaikan, enggak juga dijawab. Kita stop. Tanda protes kita sama Tuhan. Enggak adanya rupanya ini. Enggak ada itu, enggak betul itu kita bilang. Kenapa? Orang menginginkan, karena status dia tadi, maka semuanya datang dengan instan, dengan sendirinya. Mungkin karena dalam kehidupan kita sudah terbiasa dengan yang instan. Ya. Dalam dunia secara tidak langsung kita tidak lagi mengukur apa yang dari kita perlu kita siapkan. Dengan banyaknya fasilitas kartu kredit, ya, limit 10 juta, 40 juta ada di kantong. Waktu kita mau membeli sesuatu, lihat harga 7 juta, oh iyalah ini 40 juta di kartu kredit. Karena ada kartu kredit ini, maka ini perlu, ambil, cep. Terus lihat lagi sana, ada jam tangan, padahal jam tangannya masih ada. 3 juta, menjadi 3 juta, dari 7 juta, diskonnya besar, ambil, cep. Ada kartu kredit. Nggak sadar bulan depannya lagi, mulai tagih, Pak, kartu kreditnya, tunggu loh, itu aja kok tanya-tanya, udah mulai emosi. Ya. Tadi kemudahan tadi membuat dia mudah segalanya. Nggak mikir lagi dia, aku punya kemampuan berapa. Semua menjadi perlu. Mendengar 7 juta menjadi 3 juta, ini diskon 50. Kapan dapat ini? Kapan lagi ini terulang lagi? Nggak mungkin lagi ini. Beli sekarang. Konsumtif dia. Dunia melatih kita secara tidak langsung hal yang seperti itu. Bulan ini kredit 30 tahun. 30 tahun bisa beli Honda, beli rumah 30 tahun. Jadi berapa lah sebulannya itu? 1 juta. Ambillah katanya gitu kan. Setelah di sini kredit motor 5 tahun. Biasanya 3 tahunnya, ini 5 tahun. Sebulan 500 ribu, beli. Apa lagi? Ada lagi handphone lagi katanya zaman yang sekarang, ada lagi yang hebat-hebat lagi handphonenya. Gantilah handphonemu itu, udah jadul tuh katanya. Ya, ada diskon gini. 500 ribu, 1 juta, gajinya cuma 4 juta 100. Cicilannya sudah 3 juta 100. Mana makannya?
Besok, mak uang kuliah, mak uang sekolah, mak. Banyak kali permintaan kalian. Padahal dia sendiri sudah tidak bisa memanagenya. Budaya-budaya seperti itu melatih kita secara tidak langsung. Tidak lagi lihat mana yang perlu. Ini apa yang perlu kubereskan dari hati aku. Kita betul adalah anak Allah. Kita diperhatikan oleh Allah. Tapi Tuhan masih kasih kepada kita kebijakan, kebijaksanaan. Bukan berarti kita menjadi pelit. Saya bilang kartu kredit bukan tidak bagus. Saya ada 2 kartu kredit. Tidak saya salahkan ini. Tapi saya yang harus bisa menahan ini. Kira-kira gitu dia. Nah, apa yang sedang Tuhan berikan sama kita? Sebenarnya status kita itu sudah cukup secara hukum. Kata Tuhan, Tuhan akan memperdulikanmu. Mari kita lihat ada satu contoh yang sangat menarik sekali dalam Lukas 18 ayat 1 dan 8. Ini sangat luar biasa yang Tuhan mau tunjukkan pada generasi kita pada hari ini. Mari kita baca. Saya baca yang ganjil, saudara baca yang genap, kita berganti-gantian. Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Lukas 18 ayat 1 sampai 8, saya baca yang ganjil, saudara bersama-sama baca yang genap. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Di ayat yang pertama, itu sudah dikatakan di sini, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Doa yang berkepanjangan, bukan doa yang panjang-panjang, doa yang berkepanjangan, berkesinambungan, terus menerus, tidak jemu-jemu. Itu tadi di ayat 1. Dan yang di terakhir dikatakan di ayat 7, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Perumpamaan ini Tuhan Yesus sampaikan kepada murid-muridnya untuk menjaga agar mereka tidak menjadi lemah dalam berdoa. Berhenti berdoa sebelum mereka mendapatkan jawabannya. Ini yang Tuhan inginkan. Dalam masa kita hari ini, bagaimana kita mewariskan sesuatu yang baik yang Tuhan pernah ajarkan. Anak-anak kita pun harus kita ajarkan untuk mendoakan sesuatu itu terus menerus. Bahkan kita pun begitu. Apa sebabnya kita berhenti berdoa? Karena kita tidak merasa bahwa itu dijawab. Padahal kata Tuhan terus menerus. Lalu kalau kita lihat, mengapa Tuhan Yesus membenarkan cerita dalam kasus pengadilan ini? Janda yang tidak punya apa-apa ini sudah sangat tahu bahwa kuasa memberikan keputusan hukumnya adalah di tangan hakim. Hakimlah yang dia terus menerus minta. Kata Tuhan Yesus, camkan yang dikatakan oleh hakim yang lalim itu, yang tidak percaya sama aku dan yang jahat itu. Bisa dibenarkan Tuhan Yesus, kelakuan dari mereka, apanya? Prinsipnya yang mau dia tunjukkan. Kita kadang-kala pasrah. Udah sering kudoakan istriku ini berubahlah dalam ini. Ku tengok gitu-gitu terus. Udahlah, biarlah suka-sukanya aja lah di situ. Nanti berhenti sendirinya tuh kalau udah bosan dia katanya.
Istrinya berhenti mendoakan suaminya, kelakuan suaminya yang gak cocok di hatinya. Ya sudahlah, dinasihati gak mau dia, didoakan ya sudahlah. Akhirnya apa? Berhenti berdoa. Ketika kita berhenti berdoa, sebenarnya kita sedang memberhentikan proses Allah bekerja. Tuhan bukan tidak mau memberkati kita, tapi Dia mau supaya kita masuk dalam tatanan Dia. Karena kata Tuhan, aku mau memberkati kepada siapa aku mau memberkati. Itu kata Tuhan. Artinya apa? Otoritasnya Tuhan. Lalu bagian kita apa? Aku pokoknya berdoa, meminta itu. Sebelum itu dapat, aku doakan terus. Apa artinya? Kita disuruh bertekun di situ. Ketekunan ini yang kadang-kadang kita kandas. Kenapa? Karena melihat situasi, kondisi di lingkungan kita tidak mendukung kepada hal itu. Akhirnya kita berhenti berdoa. Ini ketekunan ini bukan karakter, ya. Dan ini bukan karunia. Ketekunan ini suatu bukan gaya hidup, ya. Tapi ini pilihan untuk bisa menstop kepada hal yang membuat kita terpancing untuk berhenti. Ini sulit. Sulit kalau memang dipersulit. Tapi kalau kita lihat dari firman Tuhan, kalau Tuhan katakan, berdoalah dengan tidak jemu-jemu, berkepanjangan, berkesinambungan, ya. Katanya tidak berpanjang-panjang gitu ya, tapi berkepanjangan, terus menerus, tidak jemu-jemu. Ini pekerjaan yang sulit. Tapi ketika kita mau sesuatu yang luar biasa yang daripada Tuhan, resepnya bertekun di dalam doa. Tak datang-datang Tuhan, batang hidungnya pun tak kelihatan Tuhan. Macam mana? Warna kulitnya pun belum tahu yang gimana Tuhan, mana pasangan hidupku itu. Akhirnya kita hentikan, udahlah sesuka-suka Tuhan lah kapan mau datang. Akhirnya tidak kita doakan. Kata Tuhan, aku menantikan itu, kau terus menerus mendoakannya. Masa gini-gini terus ekonominya Tuhan, susah terus kami Tuhan. Doakan terus kata Tuhan. Belum terjadi, terus doakan. Ini bukan kata saya, ini kata firman Tuhan. Kalau kau mau menantikan sesuatu yang luar biasa dari Tuhan, jangan hentikan itu. Kadangkala iblis membuat kita teralihkan pikiran kita. Sekali waktu saya mau mencari satu produk dari Google. Ya. Saya mau cari, lalu muncul sebelum itu kan langsung muncul dari situ. Pernikahan anak di ambang perceraian. Apa lagi nih? Ya, stop dulu itu mencari yang tadi. Mulai apa lagi nih? Ya. Udah baca habis itu. Mulai lagi, cari lagi ke tadi, mau cari barang yang tadi. Cari gitu muncul. Perang Ukraina menghancurkan. Apa lagi nih? Ini lagi. Kita terhenti dari tujuan utama kita, dihentikan oleh situasi yang terjadi yang membuat kita tertarik. Itu membuat fokus orang terhenti. Kita sudah bersiap-siap, aku mau doa nanti deh. Ini banyak ini pergumulan, banyak keinginan mau bawa dalam doa. Ya, aku nanti mau berdoa dari supaya tidak terlalu ngantuk jam 9 sampai jam 10. Kak, selintas TV, realita tuh enak kali, masalahnya, wah mantap. 1 jam habis kita dulu situ. Sudah ke jam 10. Bersambung lagi, ada debat, mantap. Sampai ke jam 12. Udah tahu, nantilah itu berdoa. Itu yang saya sebut tadi bahwa kadangkala dalam hidup real kita tidak bisa bilang stop. Kita kalahkan ketekunan kita dengan situasi-situasi yang ada. Kita kadangkala lupa mewariskan itu kepada anak kita. Anak kita sudah tidak mau berdoa, sudah tidak punya kebiasaan doa, malas berdoa. Kita harus latih, tekun terus. Ketekunan yang mau diajarkan Tuhan pada siang ini adalah supaya jemaat mendapatkan sesuatu yang optimal dari janji Allah. Karena ini adalah keinginan hati Tuhan. Itu sebabnya jemaat Tuhan, ketika kita menanti-nantikan jawaban doa dari Tuhan,
Lawan kita adalah iblis yang mengalihkan perhatian kita. Tapi yang Tuhan mau adalah kita punya ketekunan di dalam membawa doa dan permohonan kita kepada Tuhan. Kalaupun belum dijawab hari ini, masih ada hari esok. Belum ada lagi juga, masih ada bulan besok. Tapi kata Tuhan, contoh dalam pengadilan tadi, si janda tadi, Tuhan bukan mau berlama-lama. Tuhan bukan mau berlama-lama di dalam menjawab doanya. Doa-doa kita. Tapi Dia mau menyiapkan hati kita terlebih dahulu untuk bisa menerima apa yang mau Tuhan berikan sama kita. Oleh sebab itu jemaat Tuhan, mari kita sama-sama lihat hari depan bagaimana Tuhan mau memberikan berkat-berkat yang sudah Dia janjikan kepada kita, anak-anak pilihannya. Ada banyak hal yang mau kita generasikan, mau kita turunkan, mau kita wariskan kepada anak-anak kita. Beres dulu kita dengan persoalan-persoalan seperti ini. Sehingga apa? Sehingga semua yang sudah Tuhan janjikan, itu bisa kita nikmati. Dan kita bisa mengatakan, Kau besar Tuhan. Ucapan meluap dari hati kita, sungguh Kau baik Tuhan. Kebaikan Tuhan ada padaku, karena Tuhan berkenan atas aku. Dan hari demi hari ketekunan untuk terus menjumpai Tuhan, itu menjadi kebiasaan kita. Amin. Mari tunduk. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. sekarang ku menyembah-Mu. Allah yang mulia, sempurnakanlah